nama Tuhan. Boleh lihat kanan kirinya. Senyum kanan kirinya. Oke, kita mau memulai ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus yang baik. Sungguh besar anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau baik, selalu baik setiap hari buat hidup kami. Bapa yang baik, kami rindu Tuhan. Kami rindu datang ke tempat Tuhan. Kami rindu bersekutu bersama dengan Tuhan pagi hari ini. Kami mau bergirang, kami mau menari, kami mau bernyanyi, kami mau memuliakan nama Tuhan. Biar nama Tuhan saja yang dimuliakan Tuhan. Kudus, kudus Engkau Roh Kudus. Kami minta urapan-Mu hadir di tempat ini. Biar Engkau melawat setiap kami Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang butuh pertolongan Tuhan tolong dengan caranya Tuhan. Kami menerima berkat Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat kami terima kelegaan. Dan kami terima sukacita sepanjang hari ini Bapa. Bapa yang baik, kami mengundang Engkau Roh Kudus, biar Engkau bersama-sama dengan kami menikmati pujian penyembahan bagi-Mu. Terpujilah nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Sama-sama saya mau dengar suaranya, katakan haleluya. Lebih lagi, haleluya. Haleluya. Kita mau sama-sama katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Kita menaikkan pujian ini dari awal. Kita mau menari buat Tuhan. Dan sukacita Tuhan itu ada buat Bapak Ibu dan saudara sekalian. Sama-sama katakan, terima janji Allah, amin, dari kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi, melanda seluruh bumi, amin. Kita ulangi sekali lagi, katakan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa. Sama-sama bangkit berdiri, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi, melanda seluruh bumi. Sama-sama katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru
firman Tuhan yang dibawakan pendeta Bapak Rusdi. Sebelumnya kita mau naikkan satu pujian buat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kerinduanku, sama-sama kita naikkan pujian. Datang padamu, Allah mulia, mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku, kaulah rajaku, dan sahabatku, terindah, termanis engkau bagiku. Kita ulangi sekali lagi, katakan
Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Kau Tuhan, hanya Yesus. Hanya Kau yang termanis Tuhan. Kau Bapa yang terima kami sepenuhnya. Yesus. Haleluya. Kau yang termanis. Hanya Kau yang kami miliki. Oh ya ra 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 ra. Shikira pakaya ramasye. Apa ya ra 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 ra. Oh ya ya ya. Oh apa kaya ramashikira ra 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 ra. Hanya Kau Tuhan, pertolongan kami, tempat kami meminta. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Engkau Tuhan. Kami sembah,
Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan, perlindungan dan pemeliharaan-Mu. Kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru dan kesehatan yang prima, itu karena anugerah-Mu. Kami telah menyembah, memuji, memuliakan Engkau dan tiba saatnya. Sekarang ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba setiap kata, setiap kalimat. Dan urapi jemaat-Mu supaya mereka membuka hati dan firman-Mu akan tumbuh 100 kali ganda. Berbicaralah Tuhan, sebab kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin, haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah, silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, apa kabar? Apa kabar? Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan, haleluya. Haleluya. Buka Alkitab kita sama-sama. Yohanes 4 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-18. Hari ini saya akan khotbahkan dari ayat-ayat seperti itu. Kalau di dalam ilmu teologi disebut khotbah dengan teknik ekspositori. Yohanes 4 ayat 10 sampai ayat 18. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ayat 11, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara. Amin. Judul khotbah saya hari ini adalah perjumpaan dengan Tuhan. Apa judulnya saudara? Perjumpaan dengan Tuhan. Katakan sekali lagi, perjumpaan dengan Tuhan. Nah, seringkali kebanyakan orang dari kita, mungkin ada di antara kita, ingin berjumpa dengan orang-orang tertentu. Misalnya artis top, artis terkenal, pejabat tinggi, konglomerat, atau siapa deh orang-orang besar lainnya, dengan harapan supaya terjadi perubahan dalam hidupnya. Tapi banyak orang juga yang setelah berjumpa dengan orang-orang terkenal, orang-orang yang diharapkannya, bahkan pejabat tinggi negara, bahkan orang nomor 1 di Indonesia pun tidak terjadi perubahan apapun dalam hidupnya. Saudara ingat gak waktu pertama kali berjumpa dengan pasangan saudara? Ingat, masih ingat? Pak Sarino masih ingat waktu berjumpa dengan Bu Lili? Masih ingat ya? Mungkin lagu waktu itu juga sejaman dengan saya ya, kurang lebih ya. Jatuh cinta berjuta rasanya. Tapi sekarang kayaknya udah beda ya zamannya ya. Zamannya Bu Joyce mungkin beda ya. Bu Joyce udah zaman, enggak zamannya lagi lagu itu. Bu Joyce mungkin lagunya begini. Aku cinta kepadamu
Aku rindu di pelukmu. Ih. Seperti itu ya. Mungkin di zamannya Rama beda lagi ya. Maafkan aku ini nggak modern nih ini. Oke, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tapi hari ini saya cuma mau ngomong. Hari ini saya cuma mau bilang, setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidupnya pasti diubahkan. Amin. Hidupnya pasti diubahkan. Itu adalah suatu kepastian itu. Tidak bisa dipungkiri. Saya ingat dengan seorang yang bernama Paulus. Karena apa? Kita kalau berjumpa dengan Tuhan, hidup kita pasti berubah. Kenapa berubah? Karena kita tidak berjumpa dengan agama. Kita tidak berjumpa dengan hal-hal yang dunia. Kita tidak berjumpa dengan orang biasa. Tetapi kita berjumpa dengan yang namanya Yesus. Dan pasti mengubahkan hidupmu. Dan pasti memberikan kelimpahan. Dan pasti hidupmu akan dahsyat. Saya ingat seorang yang bernama Paulus. Yang dulunya bernama Saulus. Dia seorang pembunuh. Dia seorang yang kejam. Dia penganiaya jemaat mula-mula. Dan dimanapun dia pergi, pasti kekerasan yang mengikuti dia. Menganiaya, memenjarakan jemaat mula-mula. Tapi lewat satu peristiwa perjumpaan dengan Tuhan waktu dia berjalan ke Damsyik itu, dalam suatu cahaya yang terang, lebih terang dari matahari. Kemudian dari dalam cahaya itu keluar suara. Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Ketika Saulus memandang cahaya itu, matanya seketika menjadi buta. Karena terang itu lebih terang dari cahaya matahari. Dan lewat pertemuan yang 1 detik itu, hidup Paulus seluruhnya diubahkan. Dan Alkitab saya mencatat bahwa dia menjadi seorang yang militan, yang justru memberitakan firman yang dulu dianiaya. Dan pada hari ini kita mengenal Paulus itu sebagai rasul yang terpenting di dalam perjanjian lama. Dia mendirikan gereja di mana-mana. Dan lewat tulisan-tulisan suratnya, banyak orang dimerdekakan hidupnya. Amin. Hari ini kita mempunyai 14 surat di dalam perjanjian baru ini. Dan kita diubahkan juga lewat firman Tuhan ini. Amin saudaraku. Nah seperti perempuan ini yang berjumpa dengan Tuhan. Awalnya dia minder. Dia orang yang minder. Dia orang yang menghindari keramaian. Dia orang yang rendah diri. Kenapa rendah diri? Dia sudah punya 5 suami. Dan yang hidup bersama sekarang dengan dia ini belum suaminya. Ibu-ibu tentunya khawatir dong anak laki-lakinya cantol sama dia gitu. Istri-istri juga khawatir ya kan. Jangan-jangan suamiku kecantol sama dia. Makanya waktu dia bertemu dengan Yesus di sumur itu jam 12 siang saudara. Jam-jam itu sepi, gak ada orang gitu. Dia sengaja menghindari orang. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, pada hari itu hidupnya diubahkan. Jadi perubahan-perubahan apa yang terjadi kalau kita berjumpa dengan Tuhan? Atau kenapa kita harus berjumpa Tuhan? Karena ada beberapa hal yang kita alami ketika kita berjumpa Tuhan. Sama-sama kita belajar yuk. Siap diberkati? Siap diberkati? Halo, yang pertama, perjumpaan dengan Yesus itu berjumpa dengan kehidupan. Katakan bersama saya kehidupan. Ayatnya ada yang pada ayat yang ke-10. Tetap di Yohanes 4. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang kasih karunia Allah. Siapa di sini yang tahu tentang kasih karunia Allah? Siapa di sini yang tahu karunia Allah? Karunia Allah itu begini. Sesuatu yang tidak layak kita terima diberikan juga oleh Tuhan. Itu namanya karunia. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah minta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Air hidup itu bicara tentang keselamatan. Air hidup itu bicara tentang Roh Kudus. Air hidup berbicara tentang mukjizat.
Air hidup bicara tentang berkat. Air hidup bicara tentang pertolongan. Air hidup juga bicara tentang terobosan. Siapa di sini yang perlu terobosan hari ini? Siapa yang perlu pertolongan? Siapa yang butuh keselamatan? Siapa yang butuh mukjizat, berkat? Dekat-dekatlah dengan Tuhan. Sering-seringlah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Dia sendiri tidak susah ditemuin kok. Kalau orang mau ketemu dengan saya, mesti telepon sekretaris saya. Tapi kalau ketemu Yesus, nggak susah. Langsung aja kita bisa ketemu, ya kan? Tidak usah telepon, tidak usah lewat sekretarisnya, tidak usah lewat protokol. Kita rapatkan tangan, pejamkan mata, tundukkan kepala, kita bisa langsung ngomong 24 jam aksesnya. Kita langsung bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, sesuatu terjadi dalam hidup kita. Saya bertemu secara pribadi dengan Tuhan itu tahun 2001. 2002 saya bersama istri memutuskan untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terjadi perubahan hidup 180 derajat, saudara. Berubah, semangatnya berubah, cara hidupnya berubah, cara pandang segala sesuatunya. Kita berubah dalam hidup itu. Yang tadinya semangatnya mati, sekarang hidup kembali. Yang tadinya gairahnya mati, hidup kembali. Yang tadinya letih lesu beban berat, hidup kembali, menjadi segar kembali. Dan di sini saya juga mau bilang, saudara, bisnis yang mati dihidupkan kembali. Hubungan keluarga yang mati dihidupkan kembali. Cinta kasih yang mati dihidupkan kembali. Karena Yesus sendiri adalah kehidupan itu sendiri, saudara. Jadi Dia bisa membuat sesuatu yang bahkan kutuk bisa diubah jadi berkat kok. Yang benci bisa diubah menjadi mengasihi kok. Orang yang dulunya pembunuh sekarang menjadi orang yang justru memberitakan firman itu kok. Apa yang tidak ada, apa yang menjadi hal-hal apa yang mustahil bagi Tuhan? Gak ada gitu. Gak ada sampai terakhir pun, sampai akhirnya pun kita akan berkata tidak ada yang mustahil buat orang percaya. Amin. Nah, oleh karena itu sering-seringlah berjumpa dengan Tuhan. Pak, kan masih nggak tahu nih masa depan seperti apa. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Masih cemas, masih khawatir nih, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah dan katakan amin. Yang kedua, berjumpa dengan Tuhan berarti kita berjumpa dengan kebesaran. Katakan bersama saya, kebesaran. Ayatnya yang ke-11 dan ke-12. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Apakah Engkau lebih besar dari bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya dia serta anak-anaknya dan ternaknya? Perhatikan kalimat seperti ini. Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Tuhan, tahu gak sih, udah lamar kemana-mana tapi belum diterima. Tuhan tahu gak sih, tabungan di bank udah mau habis. Tuhan tahu gak sih, lagi bokeh. Sumur ini dalam, Tuhan. Tuhan, pergumulan saya berat. Tantangan kesulitan saya berat. Saya sudah gak tahu lagi mau bilang apa. Sampai saya gak tahu lagi mau berbuat apa. Tuhan tahu gak sih? Seolah-olah seperti ini. Amin. Kalimat ini gak asing buat kita. Kita selalu ngomong di hadapan Tuhan.
Bahkan ketika kita berdoa pun kalimat-kalimat ini sering muncul. Jadi nggak heran seperti itu. Pergumulanmu boleh berat, tantangan kesulitan boleh berat. Tapi kalau kau bertemu dengan Yesus adalah sumber kebesaran itu sendiri. Kebesaran itu akan melingkupi engkau dan dia akan lebih besar dari segala persoalan, dari segala masalahmu, dari segala pergumulanmu, dari segala apa yang kau mohonkan kepadanya. Dan kau akan melihat ke depan ada hal-hal besar yang Tuhan sediakan. Hal-hal dahsyat akan terjadi, pertolongan akan datang. Amin. Hal seperti itulah yang saya rasakan. Yang dulunya saya selalu bilang, Tuhan, kenapa saya harus begini, kenapa saya harus begini. Tapi ternyata kita cukup hanya menjalani hidup ini aja. Karena Tuhan aja udah cukup. Tuhan pertama, ketika kita berjumpa Tuhan, kita berjumpa dengan kehidupan. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita berjumpa kebesaran itu. Lagi bokeh ini Tuhan, lagi nggak ada kerja, lagi nganggur. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Pergumulanku berat Tuhan, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sama-sama. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tabungan mau habis nih. Tiada seperti Engkau. Mari sama-sama kita nyanyikan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga. Ayatnya yang ke-13 dan ke-14. Berjumpa dengan Tuhan berarti menerima kelimpahan dan kepuasan. Yang pertama apa? Berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan kehidupan. Berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan kebesaran. Yang ketiga, berjumpa dengan Tuhan berarti kita menerima kelimpahan dan kepuasan. Ayatnya yang ke-13 dan ke-14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara lihat di meja ini. Ini saya bukan lagi promosi air dalam kemasan ya. Nah, ini hanya ilustrasi aja supaya kita lebih jelas gitu. Seringkali kita berdoa begini kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah hidupku. Aku mau makan yang susah Tuhan. Berkati aku aja yang kecil ini aja Tuhan, yang 240 mili ini. Yang kecil aja Tuhan berikan. Tuhan kasih yang 240 mili. Setelah Tuhan beri 240 mili, kemudian kita lihat lagi ada yang lebih besar. Tuhan, kalau bisa yang ini deh Tuhan, yang 300 mili. Biar lebih puas lagi. Minumnya biar lebih puas lagi. Diberikan juga Tuhan, diberikan juga oleh Tuhan. Yang 330 mili ini. Kemudian kita lihat lagi, ada yang lebih besar lagi. Kemudian kita bilang lagi sama Tuhan, Tuhan, yang ini aja deh Tuhan.
supaya minumnya lebih lama gitu loh, supaya lebih puas. Tuhan berikan juga yang 600 mili ini. Ya. Udah puas belum? Belum puas juga. Ya, lihat yang lebih besar lagi, yang ini aja deh Tuhan, biar sekalian deh. Ya, teman-temanku juga punya ini yang seperti ini, biar aku ingin punya juga. Diberikan Tuhan juga. Yang 1500 mili ini. 1500 mili dapat, belum puas juga, ingin yang 3 liter ini. Tuhan, biar ini yang lebih besar lagi. Tuhan kasih juga. Pertanyaan saya kepada jemaat, udah puas belum? Seperti perempuan ini. Dia sudah punya 5 suami. 1, 2, 3, 4, 5. Udah puas belum? Yang ada sekarang ini yang ke-6 itu belum menjadi suaminya. Tapi Tuhan Yesus bilang, kalau kau minum dari air ini, engkau akan haus lagi. Tetapi engkau minum dari air yang akan kuberikan kepadamu. Ini airnya nih. Ya, tolong dibuka kerannya. Air yang akan kuberikan kepadamu, ia akan menjadi sumber mata air di dalam dirimu. Yang selalu mengalir, 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 mengalir. Sampai puas, sampai mengalir, sampai melimpah. Sampai engkau puas meminum daripadanya. Kenapa dia terus mengalir? Ya sudah, boleh dimatikan. Kenapa dia terus mengalir, saudara? Karena kita connect dengan Tuhan. Hidup kita connect dengan Tuhan. Berarti air itu selalu mengalir. Selalu mengalir dalam hidup kita. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang miskin diperkaya. Semuanya diberkati. Amin. Itu yang mau Tuhan dalam hidup kita ini. Mau kita seperti apapun engkau. Seperti hidupmu seperti apapun tidak peduli. Kalau kau connect dengan Tuhan. Kalau connect dengan Yesus. Airnya akan mengalir. Terus menerus. Terus menerus. Terus menerus mengalir. Dari dalam diri kita. Sampai kepada hidup yang kekal. Katakan bersama saya. Terus menerus. Katakan bersama sekali lagi. Terus menerus. Katakan lagi. Terus menerus. Mengalir. Memancar. Sampai kepada hidup yang kekal. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Akhirnya kita akan, udahlah, biar ini dia sekalian yang 19 liter ini. Akhirnya pun kita tidak akan puas. Kalau kita minum dari air ini, kita tidak akan puas. Tapi kalau saudara connect dengan Tuhan, air itu akan terus menerus mengalir di dalam diri kita. Itu tidak akan habis-habisnya. Amin, saudara. Sekarang tes case. Tes. Siapa yang hidup dalam kelimpahan? Siapa yang hidup dalam kelimpahan? Siapa yang hidup dalam kelimpahan? Oke, saya mau tanya. Yesus ada di mana? Ada di hati kita. Amin. Kata Tuhan Yesus, kalau aku ada di dalam engkau, minta apa saja pasti akan diberikan. Amin. Memang sekarang kita lagi nggak ada apa-apa. Tapi pastikan kau connect dengan Tuhan. Pastikan kau berjumpa setiap hari. Semakin sering kau berjumpa, semakin kau connect, engkau akan hidup dalam kelimpahan dan kepuasan. Engkau tidak perlu air ini lagi. Tuhan ada di dalam kita. Dan sehingga kita punya kesimpulan satu kalimat. Yesuslah segalanya bagi kita. Amin. Bukan dia sendiri yang segalanya bukan buat kita. Bukan itu saja. Tapi Yesus sendiri bisa jadi apa saja di dalam hidup kita gitu. Yesus itu bisa juga harta yang terpendam bisa. Yesus itu juga bisa berkat yang tidak henti-hentinya mengalir. Itu bisa juga. Yesus adalah sumber kesembuhanku bisa juga. Yesus adalah sumber pertolonganku bisa juga. Artinya apa? Yesus segala-galanya dalam hidup kita. Mungkin sekarang kita lagi enggak ada, lagi terpuruk, lagi merintis usaha, lagi tidak melihat masa depan yang cerah. Yang ada adalah suram. Tapi kita tetap berkata,
Engkaulah segalanya. Masih lesu nih Tuhan di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Banyak omongan nih Tuhan. Engkau yang kupandang. Banyak ngelecehkan Tuhan. Di dalam hidupku memuliakanmu, memuliakan. Sama-sama sekali lagi, Kaulah segalanya. Yuk sama-sama kita. Haleluya, amin. Di dalam hidup, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, selama hidup. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Yang keempat, yang terakhir, berjumpa dengan Tuhan mendatangkan kebenaran. Ayatnya ada di 15 sampai ke 18. 15 sampai ke 18. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Banyak orang hidup, banyak orang menjadi besar, banyak orang punya harta banyak, punya kedudukan yang tinggi, tapi hidupnya belum tentu dalam kebenaran. Nah, seperti perempuan ini, saudaraku, ketika dia berjumpa dengan Yesus, pribadinya diubahkan. Yang tadinya minder menjadi percaya diri. Yang tadinya dia tidak suka kerumunan, menghindari kerumunan, justru sekarang dia memberitakan firman itu. Dan dia sekarang ini dan sampai Yesus berkata, tepat katamu, engkau mempunyai 5 suamimu dan yang ada pada sekarang yang ada padamu belum menjadi suamimu. Saudara, perhatikan kalimat yang terakhir ini. Yesus berkata lagi, dalam hal ini engkau berkata benar. Nah, kata Yesus, perkataan yang benar itu meluap dari hati. Dari mulut keluar, meluap dari hati. Pak, perhatikan urutannya. Kalau kita percaya Yesus, kita sering-sering berjumpa dengan Yesus, kita mempunyai pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus. Sehingga kita akan menghasilkan perkataan yang benar. Dan pikiran yang benar, perkataan yang benar akan menghasilkan perbuatan yang benar. Karena bersumber kepada Kristus. Amin, saudaraku. Nah, oleh karena itu, kalau orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia pasti diubahkan. Yang perempuan ini yang tadinya introvert, yang perempuan ini minder, yang perempuan ini tidak pede berjumpa dengan orang, berprasangka, orang selalu menghujat dia. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus,
Tuhan mengubahkan hidupnya. Karena kehidupan Tuhan ada di dalam dirinya. Kebesaran Tuhan melingkupi dia. Hatinya meluap dengan syukur. Hatinya meluap dengan kelimpahan. Sehingga dia mengubah dia menjadi pribadi yang jujur. Sehingga dia berkata apa adanya di hadapan Tuhan itu. Dan sebagai penutup di ayat 41-42 saya bacakan aja. Dan lebih banyak lagi orang yang percaya dengan perkataannya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat. Orang yang tadinya introvert, orang tadinya minder, orang yang tadinya dihujat di sana kemari, tapi dia ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengubah hidupnya, mengubah kehidupannya. Kebesaran Tuhan melingkupi dia dan kelimpahan Tuhan, sehingga dia merasa puas hanya Yesus saja yang ada dalam hidupnya. Dia menjadi saksi Yesus yang efektif, sehingga banyak orang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Tutup Alkitab saudara. Mari kita bangkit berdiri. Siapkan roti dan anggur di Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami telah mendengar kebenaran firman-Mu dan kami mau saat ini kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang miskin diperkaya Tuhan. Dan apapun yang kami doakan hari ini Tuhan kabulkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yesus sendiri telah menanggung segala dosaku di atas kayu salib. Agar aku yang mati bagi dosa, hidup oleh kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, aku dan keluargaku sudah disembuhkan. Dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Ambil dan makanlah. Mari angkat anggur di tangan kananmu. Katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus. Darah perjanjian yang baru dan kekal, yang ditumpahkan untuk pengampunan dan pelanggaranku. Dengan meminum dari cawan ini, aku nyatakan segala dosa, pelanggaran, penyakit, kutuk, sudah Yesus angkat, sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus. Inilah darah Yesus. Ambil dan minum. Segalanya di dalam hidup, kebenaran-Mu, kerajaan-Mu
setiap kepala tertunduk. Tuhan, Engkau melihat kebutuhan kami. Engkau bahkan melihat kedalaman hati kami. Apa yang jemaat-Mu butuhkan Tuhan hari ini. Hamba tidak tahu apakah itu pertolongan, apakah itu mukjizat berkat, apakah itu terobosan, apakah itu keselamatan. Tuhan, berikan hari ini Tuhan dalam nama Yesus. Terima. Aku dari mimbar ini aku nyatakan yang sakit sembuh. Amin. Yang terikat apapun ikatanmu, lepas hari ini. Dalam nama Yesus. Dan aku nyatakan yang miskin diperkaya. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam hari ini, mulai hari ini, tidak ada lagi yang berkata aku miskin. Syikra barapa kakabas. Syira barapa. Bagi yang sakit, boleh tumpangan tangan pada bagian tubuh yang sakit. Tuhan, Kau melihat tangan anak-anak-Mu ditumpangkan pada bagian tubuh yang sakit. Hamba klaim firman-Mu di Markus 16. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan menumpangkan tangan pada orang sakit. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan kami ditumpangkan pada bagian tubuh yang sakit. Dan hamba nyatakan, oleh bilur-bilur Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, Yesus sendiri sudah jamah dengan tangannya yang berpaku, sudah jamah, sudah sembuhkan kau dalam nama Yesus. Terimalah kesembuhan itu, terimalah kesembuhan itu dalam nama Yesus. Haleluya. Kaulah segala Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu tanganmu, terimalah berkat dan sukacita Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya.